Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Mangvira. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Kita ketemu lagi di video aku untuk part 4 prediksi soal SKD CPNS 2021 nih. Jadi ini teman-teman video yang sangat penting karena ini adalah soal yang langganan banget dan gak pernah absen keluar di setiap tes CPNS. Dan ini dibuat berdasarkan FR teman-teman ya. Dan aku ingatkan lagi buat teman-teman yang belum tes, kalian tuh masih punya kesempatan, kalian masih punya waktu untuk mempersiapkan diri kalian. Dan yes, di Ayo CPNS itu udah dibuka bimbel pemantapan khusus TIU nih teman-teman. Jadi yang merasa aku masih butuh nih untuk meningkatkan kemampuan aku lagi di TIU dan memboost skor kalian lagi, karena TIU tuh paling predictable soalnya teman-teman. Jadi sayang banget kalau kalian itu tidak memanfaatkan kesempatan ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar dan ketemu langsung sama aku karena aku ngajar langsung di sana, kalian bisa daftar di link deskripsi aku teman-teman ya. Di deskripsi video ini daftar di Ayo CPNS untuk pemantapan bimbel TIU nih teman-teman. Oke, dan teman-teman yang daftar di bimbel ini, kalian itu akan mendapatkan bonus rekaman bimbel pemantapan Ayo CPNS yang batch 2 nih, khusus untuk TIU. Jadi wah, double lagi bonusnya. Kalian makin banyak referensi, daftar sekarang juga. Jangan lupa gunakan kode Viracun supaya teman-teman dapat potongan harga ekstra teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, kita ke soal nomor 1 teman-teman. Pada jadwal RS Sayang Bunda, tertera Rizka dan Fitra bertugas memberikan pelayanan medis pada hari yang sama. Pada minggu ini Asti memberi pelayanan medis pada hari Rabu dan Rizka pada hari Jumat. Asti meminta bertukar jadwal dengan Rizka dan Rizka setuju. Kesimpulan yang tepat dari pernyataan tersebut adalah, oke teman-teman, kalau kita menemukan soal seperti ini, kita langsung underline aja kata-kata kuncinya. Di sini Rizka dan Fitra bertugas pada hari yang sama. Oke, kemudian Asti pada hari Rabu dan Rizka pada hari Jumat. Asti meminta bertukar jadwal dan Rizka setuju. Oke, berarti yang awalnya Asti Rabu menjadi Asti Jumat dan Rizka Rabu. Oke. Kemudian kesimpulan yang tepat baru kita lihat nih. Asti bertugas 2 kali seminggu. No, ini nggak ada di keterangan. Rizka bertugas 2 kali memberikan pelayanan medis pada minggu. Ini juga no, karena ini bukan menggantikannya, tapi bertukar. Kalau misalkan Rizka mengganti jadwalnya Asti, itu baru ya. Kemudian Rizka dan Asti bertugas pada hari yang sama. Rizka dan Asti enggak ya, karena mereka bertukar jadwal, jadi mereka enggak pada hari yang sama. Kemudian Fitra dan Rizka bertugas pada hari Rabu. Oke, Rizka emang hari Rabu. Apakah Fitra juga hari Rabu? Yes, karena clue yang pertama Rizka dan Fitra pada hari yang sama. Jadi jawabannya adalah bagian D. Gitu teman-teman ya, gampang banget. Oke, kita ke soal berikutnya. Tidak semua siswa pandai lulus praktikum IPA. Semua siswa bodoh tidak lulus praktikum IPA. Tidak semua siswa yang pandai selalu mempunyai nilai praktikum IPA yang lebih baik daripada yang bodoh. Niswan mempunyai nilai praktikum yang lebih rendah dari Aditya. Maksudnya sini praktikum IPA ya, kurang IPA sini. Nah, kesimpulan yang tepat dari pernyataan tersebut adalah, oke teman-teman, perhatikan pernyataannya satu persatu baik-baik ya. Jadi tidak semua siswa pandai lulus praktikum IPA, terus semua siswa bodoh tidak lulus praktikum IPA. Jadi kesimpulannya dari 2 premis ini, yang tidak lulus itu adalah tidak semua siswa pandai lulus praktikum IPA. Berarti beberapa tuh tidak lulus ya. Beberapa siswa pandai, ya kan? Berapa siswa pandai? Kemudian semua siswa bodoh tidak lulus berarti, dan semua siswa yang bodoh. Nah, berarti yang tidak lulus itu adalah beberapa siswa pandai dan semua siswa yang bodoh. Oke, tidak semua siswa yang pandai selalu mempunyai nilai praktikum IPA yang lebih baik. Ini clue selanjutnya. Dan Niswan mempunyai nilai praktikum IPA yang lebih rendah daripada Aditya. Berarti Aditya di sini lebih besar skornya dibanding Niswan ya. Kita lihat nih choice-nya. Aditya lebih baik daripada Niswan.
Ini bukannya teman-teman. Lebih baik dalam hal apa? Ini ambigu. Yang di sini adalah nilai praktikumnya Aditya emang lebih tinggi daripada Niswan, tapi it doesn't mean Aditya lebih baik dalam hal apa gitu ya. Oke, jadi ini bukan. Kemudian tidak mungkin Niswan akan lulus praktikum IPA. Oke, walaupun nilainya Niswan di sini lebih rendah dibanding Aditya, tapi Niswan di sini tidak disebutkan bahwa Niswan itu adalah siswa yang bodoh, ya nggak sih? Kecuali dibilang Niswan adalah siswa yang bodoh berarti dia udah pasti nggak lulus. Tapi karena nggak disebutkan berarti bukan. Oke, mungkin Niswan dan Aditya akan lulus praktikum IPA. Oke, jadi jawabannya bagian C teman-teman ya. Mungkin Niswan dan Aditya akan lulus praktikum IPA karena di sini tidak disebutkan Niswan maupun Aditya itu adalah siswa yang pandai maupun bodoh. Oke, bisa teman-teman ya. Sedangkan yang tidak lulus itu adalah beberapa siswa pandai dan semua siswa yang bodoh. Ya enggak sih? Oke, kita lihat dulu clue yang lainnya supaya lebih jelas lagi. Tidak mungkin Niswan dan Aditya satu sekolah, ini juga enggak. Kemudian tidak mungkin Aditya lulus praktikum IPA. Kenapa tidak mungkin? Sedangkan di sini Aditya cuman disebutkan nilai praktikumnya lebih tinggi gitu ya. Oke, jadi ini tidak cukup bukti untuk mengatakan tidak mungkin Aditya lulus praktikum IPA. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Oke teman-teman, gitu ya cara jawabnya. Next, kaktus berduri tajam. Buah naga adalah taman berduri. Bougainville mempunyai duri dan bunga. Waduh, kesimpulan yang tepat dari ini adalah, oke, kurang pertanyaan nih. Kesimpulan yang tepat adalah, kita lihat langsung choice-nya aja. Kaktus sama dengan buah naga. It is not ya, itu nggak ada di premis. Jadi kalau misalkan soal yang seperti ini, kita fokus sama premisnya ya teman-teman ya. Kaktus tidak berbunga. Yes, kaktus nggak berbunga, tapi tidak ada di premis yang mengatakan bahwa kaktus tidak berbunga dan tidak ada yang bisa disimpulkan bahwa kaktus tidak berbunga. Oke. Kemudian yang bagian C, kaktus berduri tetapi tidak berbunga. Yes, kaktus berduri tapi tidak berbunganya itu nggak ada di sini. Oke. Bougainville berduri tajam. Bougainville ya berduri tapi nggak ada yang bilang tajam. Oke, dan yang bagian E, kaktus, buah naga, dan bougainville adalah tanaman yang memiliki duri. Oke, jadi jawabannya bagian E ya, karena semuanya itu berduri. Oke, teman-teman, kita ke soal berikutnya. Wahyu selalu libur di hari Jumat. Ia menggantikan jadwal rekan sejawatnya di hari Kamis. Nirmala adalah rekan sejawat Wahyu yang minta digantikan jadwalnya di hari Kamis ini. Oke, kita langsung lihat aja teman-teman karena ini pendek ya. Jadi kita langsung lihat choice-nya aja. Wahyu lembur di hari Jumat. Ingat tipsnya teman-teman, ini ada pernyataan mutlak di sini kalau Wahyu selalu libur di hari Jumat. Berarti A ini udah enggak ya. Wahyu libur di hari Jumat minggu depan. Oke, ini langsung kita bisa jawab ya. Jadi Wahyu libur di hari Jumat minggu depan. Supaya kita lebih yakin lagi, lihat choice yang lain. Wahyu tidak libur sama sekali minggu depan. Ini juga bukan, karena Wahyu selalu libur di hari Jumat. Wahyu dan Nirmala tidak libur sama sekali. Ini juga bukan, karena ini teman-teman ya, Wahyu selalu libur di hari Jumat. Wahyu tidak libur sama sekali, ini juga bukan. Berarti jawabannya adalah bagian B. Oke, kita ke soal berikutnya. Sebagian penduduk desa Makmur Raya bekerja sebagai petani. Oke, sebagian ya. Semua petani berangkat ke ladang singkong pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Mustaqim adalah penduduk desa Makmur Raya. Mustaqim berangkat kerja di pagi hari dan pulang sore hari. Oke teman-teman, agak pusing ya. Ini kok bulat-bulat sih? Ini maksudnya A, B, C, D, E. Choice yang pertama, Mustaqim adalah petani. Oke, kita lihat ya. Sebagian penduduk desa Makmur Raya itu adalah petani. Sebagian itu artinya ada yang bukan. Oke, ada yang bukan petani. Clue selanjutnya tentang Mustaqim. Mustaqim itu adalah penduduk desa Makmur Raya, tapi cuman sebagian yang petani. Jadi kita nggak tahu Mustaqim ini petani apa bukan. Oke, next itu ada yang bilang Mustaqim berangkat kerja di pagi hari dan pulang pada sore hari. Kemudian di sini semua petani berangkat ke ladang singkong pada pagi hari dan pulang
pulang pada sore hari, tapi kita kan nggak tahu Mustaqim ini petani atau bukan, ya kan? Berarti ini enggak. Nah, bagian B juga enggak, karena kita nggak tahu. Oke, Mustaqim itu petani apa bukan. Nah, kemudian C, Mustaqim adalah pegawai negeri, ini nggak ada di clue teman-teman ya. Kemudian yang bagian D, Mustaqim pulang kerja pada pagi hari. Nah, pulang kerja pergi kerja pada pagi hari, pulang sore hari, ini juga bukan. Berarti dari soal ini itu tuh nggak bisa ditarik kesimpulan. Oke teman-teman, nggak bisa ditarik kesimpulan kalau dari choice yang ada di sini. Oke, jadi menganalisisnya seperti itu ya. Nggak usah panik kalau menemukan soal seperti ini. Tetap fokus gitu. Oke, next. Semua penonton pertandingan bulu tangkis membeli tiket. Oke, semua ya. Pertandingan bulu tangkis kelas ganda campuran diadakan pada Senin dan Kamis. Pada hari Senin, Munajib menonton pertandingan bulu tangkis. Oke, teman-teman, kita langsung lihat choice-nya aja. Munajib bukan pemain bulu tangkis. Kita nggak tahu, ini nggak ada di premis ya. Kemudian Munajib menonton pertandingan tanpa membeli tiket. Ini nggak mungkin karena semua penonton harus beli tiket. Oke, pada hari Senin Munajib membeli tiket untuk menonton pada hari Kamis. Munajib kapan sih nonton? Pada hari Senin Munajib menonton pertandingan bulu tangkis. Oke. Ini bisa teman-teman ya. Jadi pada hari Senin Munajib, tapi kita nggak tahu sih dia beli tiket kapan sih. Jadi ini tuh nggak bisa juga. Oke. Ralat. Kemudian bagian D, Munajib membeli tiket untuk menonton pertandingan pada hari Senin. Oke, ini baru bisa teman-teman. Karena semua penonton harus beli tiket dan yes, Munajib menonton pada hari Senin. Berarti Munajib membeli tiket untuk menonton pertandingan pada hari Senin. Kemudian bagian E, supaya lebih yakin lagi, Munajib tidak menonton pertandingan ganda campuran pada hari Kamis. Ini juga nggak ada di premis teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah bagian D. Oke teman-teman, gitu ya kalau kita menjawab tentang soal penarikan kesimpulan ataupun silogisme. Teman-teman fokus pada premis, bukan pada kenyataan. Jadi kayak tadi kaktus tidak berbunga, emang kaktus tidak berbunga, tapi itu nggak ada di premis. Jadi teman-teman fokus pada premis, jangan pada kenyataan sehari-hari. Oke teman-teman, itu aja kali ini untuk prediksi soal penarikan kesimpulan dan silogisme yang akan keluar berdasarkan FR nih teman-teman. Jadi pelajari baik-baik. Aku doakan semua teman-teman yang menonton channel ini lulus CPNS tahun 2021. Amin amin. Oke teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.